Pul! Oh! Ya! Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Ulenasari dengan NIM 2405110527 yang hari ini membuat video singkat mengenai buku saku profil kelurahan saya, yaitu Kelurahan Selat Panjang Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, pada hari ini isi buku saya itu cukup simpel dengan judulnya adalah Buku Saku Kelurahan Selat Panjang Timur. Nah, isinya di bab 1 itu ada bagaimana sejarah singkat dari kelurahan saya, yaitu Kelurahan Selat Panjang Timur. Jadi, Kabupaten Kepulauan Meranti itu memiliki banyak sekali kelurahan, kecamatan. Ada 9 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, salah satunya dari kecamatan itu ada kelurahan, yaitu Kelurahan Selat Panjang Timur. Jadi, dahulunya tuh sebenarnya daerah saya kelurahan itu adalah sebuah desa di tengah kota. Jadi, karena semakin lama, semakin banyak yang berdiam diri di sekitaran kawasan administrasi Selat Panjang Timur yang sekarang, jadinya itu lama-lama sekitar tahun 1980-an dibentuk nih. Apakah wilayah itu layak menjadi sebuah kelurahan? Dengan segala pertimbangan, akhirnya daerah saya menjadi daerah yang namanya Kelurahan Selat Panjang Timur, tidak lagi desa seperti dahulunya. Lalu di bab 2 itu ada letak administrasi atau letak dan luas Selat Panjang Timur. Kita bisa lihat bahwasanya seperti yang saya katakan, Selat Panjang itu identik dengan laut. Jadi di bagian depan yaitu utaranya itu laut, tembusannya selatannya laut, baratnya laut, timurnya laut. Semuanya adalah sekeliling laut karena dia adalah kepulauan. Sehingga Kelurahan Selat Panjang Timur ini kelurahan di tengah-tengah pusat sekitaran kelurahan kota, yang artinya batas-batas baik itu dari batas astronomis ataupun batas geografisnya Kelurahan Selat Panjang Timur ini identik dengan hal-hal yang berbaur dengan daerah lain, bukan laut langsung. Nih, sedangkan misalnya dari daerah astronomis dan geografis, Selat Panjang Timur itu di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Selat Panjang Kota, di sebelah selatan atau di belakangnya itu berbatasan dengan Desa Banglas, di sebelah barat itu berbatasan dengan Kelurahan Selat Panjang Selatan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Banglas. Nah, secara titik koordinat juga bisa dilihat, nanti saya tampilkan foto petanya di sini dan lain sebagainya. Dan juga letak dan luas dari Selat Panjang Timur ini tuh tidak begitu luas, namun padat. Karena ternyata Selat Panjang Timur ini menjadi orang terpadat nomor 3 setelah nanti Selat Panjang Selatan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada topografi dari wilayah Selat Panjang Timur. Nah, Selat Panjang Timur ini ataupun Kabupaten Kepulauan Meranti ini identik dengan hal-hal yang berbaur dataran rendah. Jadi tidak ada pegunungan, tidak ada dataran tinggi di sana. Semua adalah dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sehingga topografi dari daerah saya, Kelurahan Selat Panjang Timur, adalah berbatasan langsung dengan laut dan berarti permukaannya rendah dengan permukaan laut. Lalu juga bagaimana keadaan sumber air di sana. Jadi perlu diketahui bahwasanya tanah gambut dan tanah merah itu menjadi dominasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga tentu saja kelurahan saya, Kelurahan Selat Panjang Timur ini identik dengan air tanah merah. Mungkin teman-teman yang belum pernah berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Meranti akan kaget melihat bahwasanya air sumur kami itulah adalah air sumur yang berwarna merah, bukan berwarna putih. Mungkin mereka sedikit mirip dengan air teh yang kita konsumsi, ya begitulah air dari kabupaten saya. Sehingga air tersebut merupakan air murni pertanahan yang ada di tanah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang selain menjadi sumber air juga bisa nih menjadi sumber mencuci baju, memasak atau bahkan minum juga ada kalau sudah disterilkan. Selain dari air sumur juga ada air bantuan, yaitu air sumur bor yang digali. Nah, air ini tuh nggak bisa semua hal digunain karena kan dia identik sama asin ya. Tapi untuk mencuci atau untuk membersihkan sesuatu itu bisa. Jadi air dominan sumber air di sini tuh yang pertama dari mata air atau sumur kolam itu, dan yang kedua dari sumur bor. Lalu di bab ketiga kita akan bahas mengenai kependudukan. Nah, jumlah penduduk. Ternyata nih menurut Badan Statistik dari Kabupaten Kepulauan Meranti bahwasanya penduduk di kawasan Selat Panjang Timur itu sekitar mencapai 18.183 jiwa di tahun 2021 datanya. Karena data yang saya dapatkan segitu dari data lurahnya. Nah, ternyata
suku yang terlibat di sekitar 18.000 ini tuh suku yang paling banyak adalah suku Melayu, karena Kabupaten Kepulauan Meranti identik dengan kawasan Melayu. Ketika Kabupaten Kepulauan Meranti identik dengan kawasan Melayu, artinya kelurahan saya juga identik dengan suku yang berbasis Melayu. Selain dari suku Melayu ada juga Jawa, Minang, Batak, Bugis, Tionghoa, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana perbandingan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kepulauan Meranti? Tepatnya, kelurahan saya setelah melihat data dari kelurahan, ternyata antara laki-laki dan perempuan itu tidak beda jauh. Nanti akan saya tampilkan gambarnya di sini bagaimana perbandingan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kepulauan Meranti, terkhusus di daerah saya, Kelurahan Selat Panjang Timur. Nah, dari data yang tertera bahwasanya jumlah laki-laki yang ada di kawasan Kelurahan Selat Panjang Timur itu yang laki-lakinya berjumlah 9.322 jiwa, sedangkan perempuannya berjumlah 8.861 jiwa. Artinya rasionya cuma beda 1.000, dan itu sangat tidak bisa dikatakan jenjangnya sangat jauh. Artinya cuma beda 1.000, dan artinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidaklah mencolok. Lalu di kepadatan penduduk, nah seperti yang sudah saya bahas tadi, daerah Selat Panjang Timur ini tuh merupakan daerah yang cukup padat. Namun karena adanya perpindahan misalnya dari Selat Panjang Timur ke Selat Panjang Selatan, akhirnya mereka bergeser. Selat Panjang Timur menjadi urutan ketiga terpadat setelah dari Selat Panjang Selatan dan lain sebagainya. Karena kan terjadi perpindahan nih, misalnya dari orang yang tinggal di Kelurahan Selat Panjang Timur pindah ke Selat Panjang Kota atau ke Selat Panjang Selatan atau Desa Banglas, atau orang dari Selat Panjang Selatan tuh pindah ke daerah saya yaitu Kelurahan Selat Panjang Timur. Lalu bagaimana tingkat pendidikan di kelurahan saya? Menurut data yang sudah ada, nanti saya tampilkan tabelnya di sini. Nah, pendidikannya itu cukup memadai dan cukup berkembang, banyak anak-anak yang sekolah, dan data pun menunjukkan ada TK negeri, TK swasta, SD negeri, SD swasta, SMP negeri, swasta, SMA negeri, SMA swasta, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Lalu di mata pencaharian itu kita akan bahas mengenai banyak sekali nih mata pencaharian di kabupaten saya, terkhusus di kelurahan saya. Yang pertama itu adalah pengolahan sagu. Nah, identiknya Kabupaten Kepulauan Meranti ini kan adalah dengan sagu. Nah, tentu saja dong masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di kelurahan saya, itu berkontribusi besar dalam hal pengolahan sagu. Ada pabrik sagu yang mempekerjakan banyak sekali masyarakat kelurahan saya, Kelurahan Selat Panjang Timur. Nah, yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan ini adalah yang umum ya, dimanapun kita berada itu pasti ada perdagangan. Nah, banyak sekali perdagangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di daerah saya. Dan pemerintahan. Nah, masyarakat kelurahan saya juga identik bekerja di kantoran, kantor dinas camat, kantor bupati, kantor sekda, kantor perhubungan, dan lain sebagainya. Lalu nih terkait dengan bahasa daerah. Bahasa daerah seperti yang kita tahu tadi, bahwasanya suku Melayu menjadi suku yang mendominasi dari Kabupaten Kepulauan Meranti dan wilayah saya, kelurahan saya, sehingga bahasa daerah yang digunakan tentu saja bahasa Melayu yang paling kuat, dilanjutkan dengan bahasa-bahasa daerah lain. Lalu ada istiadat dan budaya lokal. Nah, ada istiadat ini adalah hal yang menjadi ciri khas dan turun-temurun yang sudah ada sejak nenek moyang kita perayaannya. Yang pertama itu kalau di daerah Selat Panjang Timur itu tentu saja ada tepung tawar. Tepung tawar ini kan adalah suatu keberkatan dalam acara ya. Entah itu dalam pernikahan, perkawinan, sunatan, kinatan, atau lain sebagainya. Lalu ada tarian sekapur siri. Ini tuh tidak hanya di daerah kelurahan saya saja ternyata, namun di semua provinsi Riau juga memiliki tradisi ini. Jadi ini tradisi umum yang tetap saya masukkan karena ini menjadi ciri khas anak-anak dari Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di daerah saya juga mengikuti tari persembahan tari sekapur siri. Lalu ada festival perang air ya, atau Ciancuy. Ini tuh mendominasi karena kan tadi saya bilang bahwasanya di daerah saya juga terdapat etnis selain dari suku Melayu. Artinya orang Tionghoa atau orang Cina itu juga ada di daerah saya, sehingga perayaan ini juga melibatkan dari orang-orang di Kelurahan Selat Panjang Timur. Lalu kita akan berada di sarana dan prasarana. Yang pertama itu tempat ibadah. Alhamdulillahnya tempat ibadah di kawasan Selat Panjang Timur itu cukup bagus. Tidak hanya masjid sebagai rumah ibadah, namun juga ada gereja, bahkan ada vihara dan lain sebagainya. Masjidnya itu ada banyak 9, ada surau juga, lalu ada gereja 2, lalu ada vihara 4.
Nanti tabelnya akan saya tampilkan ke sini. Lalu bagaimana fasilitas kesehatan di daerah saya? Ternyata fasilitas kesehatan di daerah Kelurahan Selamanya Timur juga cukup memadai. Ada puskesmas 1 di daerah Sidomulyo, ada juga bidan klinik yang praktek gitu di sekitaran Jalan Budaya dan lain sebagainya. Banyak juga beberapa masyarakat di kelurahan saya yang bekerja di Dinas UPD RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti. Lalu untuk bab 4 kita akan membahas mengenai potensi alam sosial wilayah Selamanya Timur. Yang pertama itu pertanian. Walaupun tidak banyak pertanian yang ada di sana di daerah saya, namun ternyata seperti support kecil dari masing-masing wira swasta yang banyak menanam itu ada, kayak jagung, kayak sayur-sayuran, tomat dan lain sebagainya itu masih ada. Lalu peternakan, walaupun tidak mendominasi dari daerah lain dari lurah saya, namun kayak peternakan sapi juga masih ada, kambing, ayam, lele dan lain sebagainya. Lalu perdagangan ini benar di sekitaran kelurahan saya juga ada pasar namanya pasar pagi. Ini tuh pasar dari setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Lalu bab 5 kita akan bahas permasalahan dan pengembangan Kelurahan Selamanya Timur. Nah, pengembangannya itu karena identik menurut data dan juga wawancara secara online yang saya jalankan dengan pihak OPD Kelurahan Selamanya Timur, katanya bahwasanya usia identik masyarakat di Kelurahan Selamanya Timur ini beragam, tapi tuh usia produktif seperti dari 30-an sampai 60-an tuh apalagi lansia cukup banyak di sana. Jadi kayak mereka itu memperhatikan bagaimana sih lansia ini supaya bisa berkontribusi, nggak cuman yang menikmati hari tua dengan termenung, dengan yang diam di rumah itu bikin sakit-sakit badan. Jadi mereka dari pihak kantor lurah dan masyarakat itu memiliki suatu program kerja atau proker. Jadi setiap hari Minggu pagi mereka akan melaksanakan senam pagi. Itu merupakan implementasi dari upaya dari program pengembangan masyarakatnya. Jadi setiap minggu pagi itu ada senam dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi di kantor lurah. Itu kan meningkatkan imun tubuh, kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Dan ini tuh menjadi momen ajang silaturahmi juga buat masyarakat di sekitaran Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di daerah saya. Senam ini sebenarnya identiknya bisa laki-laki maupun perempuan, namun identik yang datang setiap pagi itu adalah ibu-ibu. Dan umumnya mereka itu bisa langsung kayak saling makan bersama gitu loh. Jadi secara nggak langsung menambah keeratan kekeluargaan. Mungkin itu saja sejarah singkat bagaimana sejarah, profil, kegiatan, pengembangan dan lain sebagainya yang ada di desa saya, yaitu Kelurahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kelurahan Selamanya Timur. Demikian yang dapat saya presentasikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.